Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang Android Control UI pada eh, aplikasi Android menggunakan Kotlin. Jadi untuk agenda video ini kita bakalan membuat atau membahas tentang login page, yang dimana login page ini bakalan kita gunakan sebagai login si user ke page selanjutnya, atau untuk authentication antara si user dengan si aplikasinya. Lalu kedua, kita bakal membuat sebuah form setelah si user itu berhasil login ke next form atau next activity. Nanti bakalan ketemu sebuah form yang dimana form itu bakalan berisi beberapa field identitas dari si user itu sendiri. Lalu kita bakal mencoba bagaimana sih implementasi perpindahan activity antara satu activity dengan activity yang lainnya. Lalu ada passing data activity, yang dimana passing data activity itu adalah pengiriman data antar activity, yang dimana antar satu activity dengan activity yang lainnya itu dia bisa bertukaran data atau pertukaran data. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi Android Studio-nya. Oke, jadi di sini adalah tampilan untuk Android Studio-nya, yang dimana secara basic Android Studio itu ada beberapa folder pada saat teman-teman membuat atau nge-create sebuah project baru di sini. Yang dimana di sini ada folder manifest, yang dimana folder manifest ini berfungsi untuk beberapa settingan activity yang teman-teman gunakan. Lalu pada saat pertama kali si aplikasi itu di-run atau dijalankan, activity mana yang bakalan berjalan pertama kali. Contohnya di sini ada activity login untuk pertama kali jalan jika di running. Lalu di sini ada beberapa activity yang digunakan pada project ini. Nah, lalu di sini ada juga file Java, folder Java. Lalu kalau kita klik folder Java itu, dan folder pertamanya berisi beberapa file Kotlin dari project itu sendiri. Nah, dimana file Kotlin ini bertugas atau berfungsi untuk logic dari aplikasi kita nantinya. Nah, lalu next ada folder REST. Yang terpenting di sini ada folder layout, yang dimana folder layout ini berisi file-file XML dari project yang kita create ini. Di sini ada 3 file XML, yang dimana ada activity login, main, dan show data. Yang dimana file XML ini mengikuti dari file Kotlin-nya yang ini. Nah, fungsinya apa? Jadi kalau Kotlin ini untuk logiknya, si XML ini berfungsi untuk UI atau user interface dari si aplikasi kita nantinya. Seperti itu. Nah, oke, jadi pada saat kita membuat sebuah project baru, pada dasarnya untuk activity-nya hanya ada satu activity, yaitu main activity ini. Nah, jadi 2 activity ini lagi saya create baru. Cara nge-create-nya, teman-teman bisa klik kanan saja di folder ini, lalu ada new, lalu activity. Nah, lalu di sini saya bisa pilih yang empty activity. Jadi teman-teman bisa pilih empty activity di sini. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi dari aplikasinya. Pertama itu saya bakal masuk ke file activity login.xml, yang dimana login XML ini berfungsi sebagai desain untuk loginnya. Nah, lalu di sini di file ini ada dua tab, ada desain dan text, yang dimana desain ini kita bisa drag and drop si palet. Palet itu adalah komponen yang ada pada Android Studio, yang dimana bisa kita gunakan untuk aplikasi yang kita butuhkan. Nah, kita bisa drag and drop saja di sini untuk paletnya. Nah, di sini saya butuh sebuah edit text view di sini. Ada text view, jadi teman-teman bisa drag and drop saja text view, lalu di paste di sini atau dilepaskan di area kerjanya. Lalu untuk teksnya saya bikin login form namanya, jadi teks ini bisa diganti-ganti agar si text view ini bisa
mengeluarkan kata-kata sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu ada edit text. Di sini ada plain text, edit text, berbentuk plain text. Kita juga bisa drag and drop saja. Lalu untuk hint-nya bisa kita isi dengan nomor rect. Lalu ada button, satu button. Kita bisa drag and drop saja. Lalu untuk buttonnya di sini saya bikin teksnya itu show, yang dimana pada saat si user mengetikkan nomor registrasinya dan mengklik show-nya, jika misalkan match, dia bakalan berpindah ke activity selanjutnya. Nah, di sini untuk nomor rec, ID-nya saya bikin namanya rec edit text di sini. Lalu untuk buttonnya saya bikin namanya ID-nya show button. Jadi teman-teman silakan bikin ID-nya ini semudah mungkin agar gampang diingat. Karena nantinya si ID itu bakalan kita panggil lagi di program Kotlin-nya. Nah, kalau untuk di teksnya di sini untuk edit teksnya layout width-nya saya ganti jadi 600 px. Panjang dari edit teksnya itu saya ganti jadi 600 px. Lalu ada layout margin top di sini, yang dimana margin top itu adalah jarak antara si text view ini dengan edit text ini, tapi yang bagian atasnya, section yang atasnya. Lalu untuk button juga saya ganti width-nya jadi 200 px. Nah, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita bakalan masuk ke file Kotlin dari si activity logic-nya. Nah, jadi ini adalah file Kotlin dari si activity logic-nya, yang dimana pertama itu saya bakalan melakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap komponen yang digunakan. Tadi kan yang digunakan si user itu, yang dibutuhkan si user itu ada edit text sama button. Jadi yang digunakan hanya dua ini. Lalu saya inisialisasikan dengan variabel norec. Norec itu adalah edit text-nya. Lalu show button itu adalah si button-nya. Lalu di section selanjutnya saya inisialisasikan ID dari si masing-masing komponen atau palet. Yang dimana di sini saya memanggil find view by ID, lalu ada norec edit text. Ini adalah ID dari si edit text itu sendiri. Ini ID-nya. Atau kalau di desain itu ID-nya ini. Nah, lalu saya juga untuk button juga saya panggil ID-nya. Caranya sama. Di sini untuk ID buttonnya. Lalu di sini saya bikin sebuah variabel yang namanya value, yang dimana untuk menyimpan nilai yang di-input si user pada edit text. Jadi si user melakukan input nilai atau value, lalu bakal disimpan dulu di variabel ini. Lalu di sini saya bikin sebuah function untuk si show button ini, yang dimana set on click listener, yang dimana kurang lebih hampir sama dengan Java sebelumnya. Si function ini bakalan menjalankan atau menghandle action pada saat si user melakukan klik si button tersebut. Lalu di dalamnya ada logic if else, jika nilai dari si value ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dia bakalan berpindah ke main activity. Di mana main activity itu ini. Jadi pada saat misalkan dia match, dia bakalan pindah ke main activity. Lalu bakalan mengirim data nilai dari nomor rec-nya, yang dimana nomor rec ini mengambil dari nilai variabel ini. Lalu norec ini adalah inisialisasi dari nilainya. Jadi nanti di activity selanjutnya bakalan diinisialisasikan juga nilai dari si norec ini. Lalu start activity intent ini kita dapat dari nilai intent val ini yang sudah kita inisialisasikan di awal. Lalu misalkan tidak match, dia bakal menampilkan sebuah toast yang berisi no rec not found. Jadi pada saat misalkan si usernya tidak ditemukan atau nomor registrasinya tidak ditemukan, bakalan ada muncul notif no rec not found.
seperti itu. Nah, oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ini bentuk dari login formnya. Misalkan tidak match, tadi kan untuk value stringnya atau usernya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalkan kalau match seharusnya bakal muncul toast. Nah, di sini ada muncul toast, no rect, not found. Kalau misalkan dia benar, dia seharusnya bakalan ke main activity ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Dia bakalan ke main activity-nya. Oke, sekarang kita masuk ke uh, XML untuk main activity-nya. Oke, ini adalah bentuk dari XML dari main activity-nya. Yang dimana di sini kalau kita masuk ke desain ada beberapa berbagai macam palet di sini. Di sini ada 2 buah. Kalau kita klik select-nya, oke, di sini ada 3 buah plain text di sini, yang dimana ID-nya ada edit text rect, lalu ada edit text name, lalu ada address, lalu ada 1 buah phone number. Saya menggunakan phone ini, lalu nama ID-nya itu adalah edit text phone, lalu ada email. Email ini saya menggunakan edit text yang email yang ini, lalu ada sebuah checkbox di sini, dimana namanya checkbox agree untuk ID-nya, lalu 1 buah button show data di sini, nama ID-nya button show. Lalu untuk kode XML-nya di sini layout-nya saya bikin 50 kali 50 dp biar agak sedikit menyempit untuk si layout-nya. Terus buttonnya juga saya ganti jadi 300 pixel. Oke, jadi selain itu saya bikin default saja untuk edit text-nya. Nah, sekarang kita masuk ke main activity untuk si Kotlin-nya. Nah, seperti di file login tadi, di sini saya melakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap komponen yang kita gunakan. Nah, di sini ada 5 buah edit text di sini dengan nama variable seperti berikut ini. Lalu ada sebuah button dengan nama variable ini button show. Lalu kita panggil dulu ID masing-masing dari si komponen tersebut. Seperti di sini ada edit text, rect, name, dan sebagainya. Jadi teman-teman silakan disesuaikan saja ID-nya dengan ID komponen yang teman-teman gunakan. Di sini ada edit text rect, edit text name, address, dan seterusnya. Lalu untuk desainnya juga di sini ada edit text rect, name, address, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya buat sebuah variable namanya bundle intent extract, yang dimana bundle ini yang nantinya bakalan mengirimkan data, mengambil data dari activity sebelumnya. Makanya di sini saya bikin rect number, set text, lalu di sini ada bundle get string no rect, yang dimana no rect ini kita sesuaikan dengan inisialisasi yang kita buat ini. Nah, jadi ini disamakan, misalkan di sini n-nya gede, r-nya gede, di sini kita harus samakan juga n-nya gede, r-nya gede, seperti itu. Lalu saya panggil sebuah function button set on click listener untuk menjalankan
lalu melakukan event pada saat button si show ini diklik. Seperti sebelumnya, di sini saya inisialisasikan juga sebuah variabel intent yang dimana kalau diklik dia bakal berpindah ke activity show data ini untuk menampilkan datanya. Nah, lalu di sini ada 5 buah intent put extra karena kita punya 5 buah value input di sini. Seperti tadi, ini fungsinya untuk mengirimkan data ke activity selanjutnya atau ke activity yang lainnya. Lalu di sini ada logic, jika misalkan si checkbox itu dicek atau true, dia bakalan berpindah ke activity. Tapi kalau misalkan tidak dicek, dia bakalan mengeluarkan information toss kalau tolong cek dulu si agree-nya. Seperti itu. Nah, itu bentuk kode program untuk si main activity-nya. Nah, lalu selanjutnya ada XML untuk show data. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini hanya ada text view, semuanya hanya text view. Lalu ada satu button back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, lalu untuk teksnya di sini untuk text view yang pertama ini saya tambahkan margin bottomnya di margin bawah itu sebanyak 50 pixel agar ada space dari data atau titel data ini ke data yang bakal kita tampilkan. Lalu juga di button saya tambahkan juga margin top, yaitu margin atasnya, agar ada space antara si datanya dengan si buttonnya. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kita ke file Kotlin dari show data. Seperti sebelumnya juga, kita inisialisasikan komponen yang kita gunakan atau palet yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan text view semua, jadi komponen yang diinisialisasikan jadi text view semua. Lalu nama variabelnya ini bebas, teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk nama variabelnya. Lalu di sini kita panggil ID dari komponen yang kita gunakan. Misalnya text view name, address, dan seterusnya. Lalu ada buttonnya juga. Nah, lalu di sini ada sebuah logic yang dimana untuk ngecek kalau datanya itu berisi atau tidak. Misalkan datanya tidak null atau tidak ada isinya, dia bakalan memanggil si bundle ini. Bundle ini berfungsi untuk mengget atau mengambil nilai dari activity sebelumnya atau activity yang lain. Nah, lalu di sini kita set setiap text view-nya menggunakan nilai yang ada pada activity sebelumnya yang sudah dipasing di activity sebelumnya. Nah, lalu di sini ini hanya untuk penamaan saja, Lalu ini ada value-nya, inisialisasi dari value-nya. Jadi ini bisa seperti tadi kita bisa samakan pada nilai ini. Jadi teman-teman bisa samakan dengan ini. Bisa disamakan untuk nge-get datanya. Sekarang kita cobakan jalankan. Oke, kita masukkan nomor registrasinya. Kita show. Oke, secara otomatis nilai dari value-nya bakalan auto-populate pada field ini. Lalu kita masukkan namanya. Nama usernya misalkan ini. Lalu address-nya. Lalu emailnya. Nah, misalkan kalau kita tidak cek
si agree-nya, kita lihat TOS-nya apakah sudah berjalan. Nah, TOS-nya bakalan berjalan, please check agree, lalu kita cek, lalu kita show datanya. Nah, oke, hasilnya bakalan seperti ini. Dia bakalan nge-get semua data yang ada pada activity sebelumnya atau activity yang lain, seperti itu. Oke, sampai di sini video kali ini. Silahkan dicobakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.